masing-masing sendiri-sendiri. Anda menjelaskan dua hal ya, tabel 1.1 di halaman 10 dan gambar 1.25 di halaman 30. Nah, Anda buat, diketik ya. Kemudian kalau sudah selesai nanti dijadikan PDF, kemudian nanti Anda upload di sini ya. Nah, jadi seperti ini. Sebentar saya share formnya ya. Nah, jadi ini Google Formnya. Nanti Anda isi data ya, nama, NIM, kemudian kelas. Nah, di sini Anda menjelaskan ya tabel 11 dan gambar 125. Jadi ini yang tabel 1 mengenai generasi komputer ya. Generasi komputer, kemudian yang 125 mengenai penerapan dari komputer ya. Ini sorry ya, ini bukan 12 tapi 16.00 sampai jam 4 sore nanti ya. Oke. Nah, jadi kita akan lihat dulu mengenai bab 1 ini ya. Ini saya ambil dari buku ini buku yang relatif baru, jadi saya update. Saya tidak menggunakan dari referensi ya, karena biasanya buku tentang mikroprosesor itu relatif lama ininya ya, terbitnya karena memang sudah cukup lama. Nah, jarang yang terbitannya relatif baru. Nah, di buku ini judulnya simpel ya, judulnya mikroprosesor saja. Nah, di situ dia membahas tentang prosesor dengan sampai dengan 5 ya, 5 buku. Jadi mikroprosesor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini saya ambil bagian pertama dari buku yang pertama ya. Jadi ini bab 1 dari buku mikroprosesor 1 gitu ya. Nah, jadi bab satunya tentang ini, the function of computation. Jadi ini fungsi komputasi itu apa ya, prosesor itu secara umum itu apa gunanya. Nah, jadi implementasi prosesor yang paling umum adalah komputer. Nah, komputer itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Nah, jadi ini ada 4 fungsi ya. Pertama adalah untuk komputasi ya, ini untuk proses perhitungan, proses data gitu ya, mengolah data. Kemudian yang kedua untuk penyimpanan, ketiga untuk transfer informasi ya, atau transfer data, dan yang keempat untuk kontrol ya. Nah, jadi kalau disederhanakan lah gitu ya, komputer itu buat apa gitu ya. Secara umum kita bisa bagi menjadi 4. Komputasi, kemudian penyimpanan, pengiriman informasi, dan yang terakhir untuk pengontrolan. Nah, yang komputasi itu luas ya, ini luas. Penyimpanan juga, transfer juga, dan kontrol. Nah, yang lebih spesifik adalah kontrol ya. Nah, itu yang digunakan di sistem berbasiskan microcontroller. Komputer bisa dimanfaatkan untuk macam-macam, tetapi yang lebih spesifik itu dipakai di microcontroller. Nah, jadi di chapter ini tentang diuraikan ya, ini perkembangan, kemudian gambaran mengenai jenis-jenis komputer ya. Nah, untuk tugasnya nanti Anda lihat di halaman 10 ya. Nah, ini sejarahnya komputasi itu mulai dari sudah sangat lama ya, di zaman abad yang awal itu sudah banyak digunakan dengan bentuk yang lebih sederhana ya. Nah, nanti Anda baca dulu ya, jadi jangan langsung mengerjakan tugasnya, Anda baca dulu biar Anda paham wawasannya ada tentang penggunaan mikroprosesor.
Nah, ini bentuk-bentuk mesin-mesin komputasi yang awal. Oke, nah ini kelihatan ya foto-fotonya. Nah, nanti yang di bab, yang ini, nah ini yang menjadi tugas Anda ya, di tabel 11 ini. Nah, di tabel ini Anda bisa melihat, ini perkembangan teknologi komputer. Jadi, kalau diuraikan gitu ya, dirunut, komputer itu sudah sejak lama ada, tetapi yang paling awal itu yang menggunakan mekanik ya, mechanical computer gitu ya. Nah, jadi katakanlah gini, generasi nolnya gitu ya. Kalau lihat total mungkin bisa 8 7 sebenarnya, 7 7 7 apa? 7 generasi. 0 1 2 3 4 5 6. Nah, yang generasi 0 ini menggunakan mekanis. Jadi ada apa? Ada perputaran, ada perpindahan gitu ya. Ada partnya, ada bagian-bagian dari alatnya yang bergeser, berputar dan seterusnya. Itu berarti ada energi mekanik ya, mechanical. Nah, yang kedua ini sudah elektromechanical. Apa yang maksudnya elektromechanical? Nah, di sini ada kombinasi listrik ya, elektro itu elektrik ya, kemudian mekanik. Jadi eh, contoh yang paling gampang ini pada sistem berbasiskan relay magnet. Jadi bagiannya itu ada belitan ya, belitan kawat atau kabel itu melilit ke besi ya, bukan besi aja, bahan logam. Nah, nanti kalau si kawatnya dialiri arus listrik kan, dia akan menimbulkan medan magnet. Jadi si logamnya akan jadi magnet. Nah, karena jadi magnet, dia bisa menarik ya logam lain. Nah, menarik itu berarti nanti bisa bergeser posisinya. Nah, jadi terjadilah mekaniknya ya. Nah, makanya dikatakan elektromekanik karena listrik membuat jadi magnet, magnet akan menarik ya sehingga ada perpindahan. Nah, itu mekaniknya. Maka disebut sebagai electromechanical computer. Nah, kemudian berikutnya berkembang ke cube. Cube ini adalah tabung ya. Ini tabung elektron. Nah, ini lebih ke elektronik ya. Jadi mekanik, kemudian mekanik listrik, kemudian elektronik. Nah, tapi ini menggunakan bentuk cube ya atau elektron cube. Ini ukurannya besar, relatif besar ya. Cuman tidak ada perubahan mekanik ya, tidak ada pergeseran, tidak ada perputaran dan seterusnya. Nah, kemudian berkembang lagi ke transistor. Nah, Anda tahu lah transistor ya. Anda pernah belajar di mungkin mata kuliah elektronika analog atau di digital. Nah, transistor di sini fungsinya sebagai switch. Ya, jadi kan transistor itu bisa dua fungsi. Transistor sebagai switch yang on off atau transistor sebagai penguat ya, yang meningkatkan level sinyal misalnya. Nah, di komputer berbasis transistor ini fungsinya sebagai switch aja. Jadi on off ya. On off itu artinya 0 dan 1. Jadi makanya dia berbasiskan digital. Nah, transistor itu merupakan pengembangan dari tabung. Nah, kalau cube ini relatif besar, kalau transistor kategorinya solid state ya. Jadi semikonduktor ya. Jadi tegangannya rendah, arusnya juga rendah sehingga untuk proses switching nanti tidak memerlukan konsumsi daya yang besar. Sehingga perangkat-perangkat jadi lebih kecil lagi ya. Kalau dulu di komputer yang elektromekanik, mungkin satu komputernya mengisi satu ruangan besar ya. Karena ruangannya 3 kali 3 meter persegi ya. Jadi 9 meter persegi itu berisi satu komputer. Nah, kalau dengan transistor ukurannya jadi lebih kecil.
mungkin satu meja. Jadi enggak atau satu perangkat yang membuat lebih kecil lagi. Nah, kemudian berkembang ke teknologi IC atau Integrated Circuits. Ini kepanjangannya kan, IC itu adalah Integrated Circuit. Jadi rangkaian elektronika terpadu ya. Jadi rangkaiannya lebih kecil lagi dibanding transistor karena puluhan, ratusan, bahkan ribuan transistor ditempatkan dalam satu keping atau kemasan yang kecil. Ya. Nah, itulah kelebihan utama ya dari teknologi IC. Jadi, nah mungkin ada tahu apa nggak ini? Masih ingat nggak apa itu SSI, MSI, LSI? Small scale integration. Terus? Medium scale integration sama large scale integration. Nah, apa yang dimaksud? Apa Raffi? Lebih detailnya gimana? Maksudnya apa? Arsitekturnya bukan kayak di boardnya. Scale ya, scale itu apa? Skala ya. Skala itu terkait dengan ukuran. Nah, ukuran integrasi keterpaduannya serapat apa sih gitu ya, setinggi apa. Jadi kalau yang SSI itu kalau dibilang kerapatannya itu rendah. Artinya, misalnya Anda bayangkan ya, satu IC yang ukurannya 1 cm kali 2 cm gitu ya. Atau katakanlah 1 cm kali 1 cm. 1 cm kali 1 cm. Itu di dalamnya ada 1000 transistor. Ya. Nah, sekarang bandingkan dengan ukuran yang sama, 1 kali 1, tapi 10 transistor. Nah, mana yang lebih rapat? Wow. Yang 1 kali 1 dengan 10 transistor atau 1 kali 1 dengan 100 transistor gitu ya. Nah, pastikan yang 10 transistor akan lebih renggang ya. Nah, itu yang small scale gitu kan. Jadi semakin tinggi skala keterpaduannya atau scale integrationnya, maka semakin banyak transistor di dalam IC-nya. Nah, jadi yang small scale biasanya ada range-nya ya. Ini berapa banyak transistor dalam satu chipnya. Nah, yang medium lebih banyak lagi sehingga lebih rapat lagi ya. Ibaratnya di satu rumah ya. Rumah kan ukurannya tertentu ya. Nah, ada yang small scale, misalnya satu rumahnya ada 3 orang gitu kan. Nah, medium scale satu rumah ada 10 orang. Nah, kan lebih rapat ya jarak antar. Mungkin ukuran ruangannya lebih kecil gitu karena menampung orang yang lebih banyak. Dengan ukuran rumah yang sama ya. Nah, yang large scale lebih tinggi lagi. Jadi satu rumahnya berisi katakanlah 20 orang. Nah, Anda bayangkan kan semakin rapat lagi. Nah, artinya dengan skala skala keterpaduan yang lebih tinggi, maka akan lebih tinggi kemampuan dari komputernya kan, prosesornya, karena dia bisa menjalankan operasi-operasi yang lebih kompleks. Nah, kalau di teknologi digital, di perangkat digital, misalnya logic gate atau gerbang logika, ini masuk ke small scale karena di dalamnya sedikit ya transistornya. Kemudian komponen yang lain bisa lebih tinggi, misalnya shift register gitu ya, atau perangkat-perangkat yang lebih kompleks itu bisa medium scale. Nah, perangkat yang lebih tinggi seperti prosesor yang awal ya, itu bisa large scale. Ya, mungkin prosesor yang 4 bit gitu ya, yang ukurannya masih kecil. Nah, kemudian lebih tinggi lagi di generasi kelima ini sudah very large ya. Jadi ini sudah lebih banyak lagi transistor di dalamnya sehingga dengan ukuran yang sama nanti jumlah transistornya bisa lebih banyak lagi ya. Mungkin ribuan atau puluhan ribu atau
atau mungkin ratusan ribu lebih banyak ya. Nah, ini di generasi komputer yang awal ya, prosesor 8086, itu dia menggunakan very large scale. Nah, yang terakhir di generasi ke-6 di sini ya, itu masuk ke GSI. Nah, ada yang tahu nggak GSI? Mungkin di digital nggak pernah Anda belajar tentang GSI ya, karena ini sudah apa GSI? Giga scale. Giga itu udah miliar ya. Jadi ini menggambarkan bahwa di dalamnya itu sudah miliaran lah katakanlah ya transistor sebagai switch. Jadi ibaratnya ada miliaran switch di dalam satu chip, sehingga kompleksitas sistemnya akan jauh lebih tinggi dibanding yang generasi sebelumnya. Nah, inilah dipakai GSI ini misalnya di chip yang kategorinya SoC. SoC System on a Chip. System on a Chip. Ya, jadi sebuah chip yang sangat padat, di dalamnya terdiri atas berbagai fungsi yang berbeda ya. Jadi makanya sistem dalam satu chip ya. Nah, zaman sebelumnya misalnya kalau Anda lihat di komputer ada motherboard ya, ada PCB yang berukuran besar sebagai induk dari PCB di dalam komputer. Nanti kita coba lihat ya di lab, Anda bongkar sebuah komputer, dilihat di dalamnya. Nah, itu ada PCB yang ukuran besar di sana, namanya motherboard. Nah, di dalamnya itu ada banyak chip. Ya, ada banyak chip. Nah, tapi terpisah-pisah, artinya fungsinya macam-macam dengan jumlah yang banyak ya. Misalnya ada chip untuk prosesornya, ada chip untuk memori, ada chip untuk chipset namanya untuk controllernya, kemudian ada chip untuk adapter, ada chip untuk jaringan, ada chip untuk audio dan seterusnya ya. Nah, itu kan terpisah-pisah. Nah, kalau sistem on a chip itu nanti ada penggabungan. Jadi prosesor, CPU ya, prosesor itu adalah CPU Central Processing Unit, digabung dengan GPU misalnya, Graphical Processing Unit, digabung dengan memori, digabung dengan chipset dalam satu chip yang sama ya. Nah, maka Anda bayangkan ini sudah sangat-sangat padat ya, makanya kategorinya giga scale integration. Nah, ini setara dengan perkembangan MEMS ya. MEMS itu Micro Electro Mechanical System. Nah, jadi MEMS ini adalah perangkat yang sangat kecil yang berfungsi seperti halnya sensor, kemudian aktuator. Ya, jadi ini bisa ditempatkan di di kondisi yang membutuhkan sensor yang sangat-sangat kecil ya. Kemudian aktuator yang menggerakkan juga yang sangat kecil. Jadi levelnya itu level yang sangat-sangat kecil ya. Jadi misalnya gini, di perkembangan teknologi sekarang ya atau yang akan datang di bidang medis misalnya, medis itu membutuhkan diagnosa ya, terhadap sebuah kondisi di dalam tubuh misalnya. Nah, kalau kita menggunakan sensor, sensor itu kan yang bisa mendeteksi ya. Nah, kalau kita gunakan sensor, sensor apa yang bisa masuk sampai ke pembuluh darah misalnya untuk melihat ya organ di dalam tubuh kita. Nah, misalnya kamera. Anda bayangkan kamera ya, kamera yang sangat kecil, kamera itu kan sensor yang bisa mengambil gambar. Nah, jadi kalau Anda mau mengambil gambar dengan
dengan tujuan di tempat yang sangat kecil ya, misalnya di dalam tubuh kita. Nah, itu kan nggak mungkin ada masukan sensor yang besar. Nah, jadi sensornya harus harus sangat kecil kan. Nah, sensor kecil itulah yang misalnya kamera itu kita harus buat dengan teknologi MEMS. Nah, jadi terutama di masa yang akan datang mungkin kita akan banyak menemukan ya, sekarang juga sudah banyak produk yang kategorinya MEMS ya. Jadi ini bisa ditempatkan di bagian-bagian tubuh atau di kondisi-kondisi tertentu yang sangat kecil ya. Nah, MEMS itu banyak dipakai juga di kalangan militer ya, di military application karena militer itu kan perlu misalnya untuk spying ya, untuk memata-matai. Nah, Anda bayangkan drone ya, drone itu kan relatif besar ya. Nah, ada drone yang ukuran lebih kecil, segede katakanlah ekstrimnya segede nyamuk gitu ya. Nah, itu drone itu kan harus bisa terbang. Nah, bisa terbang karena harus ada motor ya. Motor itu yang berputar sehingga dia bisa menggerakkan uh, kayak sayapnya gitu ya. Nah, nah, itu kan nggak bisa dibuat dengan teknologi biasa karena ukurannya sangat kecil ya. Nah, dengan MEMS itu memungkinkan ya. Nah, jadi ini bisa untuk keperluan itu ya. Untuk kita mengirimkan aja. Ya mungkin kalau Anda lihat di film fiksi itu kayak Ant-Man gitu ya. Ant-Man itu kan dia menggunakan semut ya ininya, yang ada semut yang bisa terbang gitu kan. Nah, itu secara keilmuan itu bisa direalisasikan karena kita bisa membuat dengan teknologi ini ya, micro electromechanical system. Jadi ada mekaniknya, kemudian ada elektriknya. Nah, jadi ini generasi terakhir lah, generasi terakhir dari perkembangan komputer. Nah, nanti Anda coba explore lagi ya. Nah, jadi ini relatif panjang ini pembahasannya. Generasi 0 seperti apa, generasi 1, generasi 2. Nah, ini saya perlihatkan ini contoh namanya magnetic relay. Kenapa dia electromechanical? Karena di sini kita lihat mekanismenya ya. Jadi yang sebelah kiri ini bentuk fisiknya, yang A. Nah, yang B ini adalah simbolnya. Nah, di sini ada beberapa bagian, tapi yang utama ada dua. Yang di atas ini yang ada lingkaran 3 ini adalah kontaknya, kayak saklar ya. Kemudian yang bawah kotak ini, yang ada garis diagonal ini namanya coil, belitan. Anda bayangkan sebenarnya dia bahan logam yang dibelit. Makanya dia ada garis diagonal itu adalah belitannya, maksudnya dililit oleh kabel. Nah, nanti ujung kabelnya satu ke ground, satu ke X ya. Nah, X ini dari pengontrolnya. Nah, jadi supaya si coil ini menjadi magnet, maka si X-nya disambungkan ke tegangan misalnya ini dikontrol ya, dikontrolnya diberikan high. High itu kan artinya katakanlah tegangan VCC gitu ya, misalnya 5 volt gitu. Nah, jadi 5 volt nanti masuk ke titik X, kemudian masuk ke ground sehingga si coilnya bertegangan. Nah, karena dia jadi magnet, dia akan menarik kontak. Nah, yang bagian atas, yang 3 itu, awalnya kan yang sebelah kiri nyambung ke atas. Karena dia jadi magnet, dia ketarik ke bawah. Jadi nanti yang nyambung awal dari V plus ke exit 1 karena si coilnya bertegangan jadi magnet, dia turun ke bawah kontaknya. Jadi nanti yang V plus nyambung ke exit 2. Nah, jadi kita kalau mau ubah posisi, mau hidupkan yang exit 2, kita tinggal beri tegangan X. X-nya diberikan tegangan, jadi magnet, narik kontak, pindah V plus ke exit 2, jadi exit 2 nanti yang bekerja gitu ya. Nah, ini adalah cara kerja dari sebuah relay magnet. Jadi pada komputer yang menggunakan ini, relay magnet, satu titik, satu switch itu diwakili oleh satu relay ya. Nah, makanya Anda bayangkan kalau satu switch oleh satu relay untuk ukuran yang lebih besar gitu ya, maksudnya jumlah
gitu ya, bitnya lebih banyak, maka akan menyita ruang yang sangat besar. Oke. Nah, ini contoh yang menggunakan tabung. Ini tabung Anda bayangkan tingginya 5,56 cm ya. Ini ada beberapa elektroda di situ ya. Nah, ini sama seperti switch sebenarnya, cuman dia menggunakan tegangan yang lebih besar. Ya, jadi ini sama juga nih, membutuhkan ruang yang besar untuk proses komputasinya. Jadi ini generasi awal seperti itu ya. Ini perusahaan dan produk. Nah, ini terus banyak sekali ya. Nah, nanti untuk tugasnya Anda bisa ambil gambarnya ya. Jadi Anda bisa ambil contoh lah untuk yang berbasiskan relay, berbasiskan tabung seperti apa gitu. Nah, yang ini ya transistor ya. Yang transistor tuh bisa bentuknya seperti sebelah kiri yang A atau yang hitam-hitam ini kan kalau Anda belajar di elektronika. Ini transistor itulah yang punya 3 kaki ya, basis, kolektor, emitor. Nanti kalau basis emitornya diberi tegangan tertentu, maka si kolektor ke emitor bisa nyambung. Nah, jadi seperti switch ya. Nah, jadi switch dengan 3 kaki gitu ya. Sama seperti tadi ya, relay juga 3 kaki kontak. Nah, ini modul ya, ini modul transistor. Anda lihat di sebelah kanan itu kan ada deretan pin ya. Jadi ini modul. Jadi kalau mau dipakai ini di insert ya, ada rak nanti ya, ada rak. Raknya nanti ada soketnya, tempat kita memasukkan modul ini ke dalamnya. Oke. Nah, ini generasi berikutnya ya. Kemudian tentu saja berkembang. Nah, ini yang menggunakan IC ya, IC integrated circuit. Nah, jadi bentuknya sudah chip ya, chip sini bukan bentuk transistor lagi, tapi di dalam chipnya transistor gitu, transistor yang terintegrasi ya, makanya namanya integrated circuit ya. Nah, ini dalam satu modul bisa banyak IC-nya ya. IC-nya bisa berfungsi sebagai prosesor, bisa memori, bisa converter, bisa register dan seterusnya. Nah, setelah IC yang seperti itu berkembang lagi IC yang lebih ringkas lagi, ukurannya hanya kecil tetapi kepadatannya yang sudah very large gitu ya. Nah, ini kalau Anda lihat ini perkembangan kinerja ya dari prosesor. Ini ada banyak prosesor ya jenisnya. Ada dari IBM, ada yang dari Motorola dan seterusnya. Ini generasi kelima ya. Kemudian nah generasi keenam itu sudah generasi yang lebih ringkas lagi. Nah, ini bentuk motherboard ya, motherboard PC dari IBM ini tahun 81 ya. Ini versi-versi awal motherboard seperti ini. Tapi sudah very large ini. Nah, di versi yang lebih modern lagi di generasi terakhir sudah lebih kecil lagi ya. Jadi mulai SSI, MSI, LSI, kemudian ELSI, ini extra large, kemudian very large, terus S di sini mungkin super large, ya, kemudian ultra large. Nah, yang terakhir itu giga scale, GSI ya, giga scale. Jadi mulai tahun 2000 ke atas itu sudah kategorinya giga scale. Nah, ini sudah sangat banyak lagi. Mungkin datanya ini saya nggak tahu kenapa dikosongkan, tapi artinya sih jauh lebih rapat lagi ya, lebih padat lagi jumlah transistornya. Tapi rata-rata yang
teknologi yang lebih baru itu dia menggunakan teknologi berbasis MOS ya. Jadi kalau yang awal pakai bipolar, kalau yang ini sudah MOS. MOS itu kelebihannya adalah hemat daya ya. Jadi tidak mengambil daya listrik yang besar sehingga kalau dia digunakan baterai untuk powernya bisa lebih hemat. Oke ya. Nah ini perbandingan berdasarkan skala integritas dari chipnya. Oke ya. Oke ini ya itu yang Anda nanti rangkum ya. Mungkin Anda bisa buatkan dalam bentuk tabel lagi, kemudian bisa disisipkan gambar, kemudian diberikan keterangan. Pokoknya silakan diatur supaya jawabannya nanti bisa mencakup ya penjelasan tentang perkembangan teknologi komputer. Oke ya, nah sekarang bagian terakhir saya tidak jelaskan ini semua ya. Nah ini perkembangan dari superkomputer. Jadi komputer yang memiliki kemampuan komputasi yang super ya. Dalam arti ini bisa melakukan komputasi untuk kebutuhan yang sangat kompleks ya. Misalnya untuk komputasi di stasiun angkasa ya, stasiun luar angkasa. Nah itu nggak bisa dilakukan oleh komputer biasa gitu. Nah maka superkomputer ini memegang peranan yang sangat penting. Nah ini zaman dulu ya, bentuk komputer seperti ini besar-besar gitu. Kalau sekarang bisa lebih kecil lagi. Ini mainframe dari keluarganya IBM. Nah sekarang bagian terakhir saya mau tunjukkan penerapan. Nah di halaman 30 ya, 29, 30. Nah, inilah gambar 125 yang memperlihatkan ini penerapan dari komputer pada berbagai teknologinya. Oke, sebelum ini saya jelaskan, ada yang mau ditanyakan dulu? Yang tadi, perkembangan komputer. Ya, kalau nggak ada, kita lihat ini penerapan komputer ya. Yang pertama, yang satu ini Anda lihat di mesin cuci ya. Nah, ini ada komputernya, cuman komputernya yang namanya embedded. Ya, jadi komputernya ada di chip ya. Chipnya itu ditanamkan sebuah program yang bisa mengatur, mengontrol mesin ini. Jadi ini bukaan depan ya. Jadi kalau mau nyuci baju atau pakaian kan Anda buka ininya, pintunya yang bulat ini kan, Anda masukkan. Nah pada saat dihidupkan nanti kan dia akan ada memunculkan display ya. Display itu siapa yang kontrol ya. Jadi display itu kan ada teks gitu, kemudian ada tombol yang Anda bisa pilih. Nah itu ada yang mengontrol ya. Nah program berarti kalau mau itu ada program. Nah program itu ditanamkan di chip. Maka ini salah satu contoh sistem embedded ya. Kalau dibandingkan yang embedded itu bahkan jauh lebih banyak sebenarnya dibandingkan komputer biasa. 90% lebih itu aplikasi prosesor itu adalah pada sistem embedded ya. Makanya Anda banyak temukan di perangkat rumah, ya. Mesin cuci, kemudian AC, mungkin ya, kompor listrik misalnya atau kompor gas, ya yang ada pengontrolnya ya. Jadi elektronik gitu ya, elektronik gas burner misalnya, atau di
TV ya, di TV ada remote. TV itu kan kalau Anda operasikan pakai remote. Nah, itu dia bisa mendeteksi ya tombol mana yang ditekan. Ya. Nah, itu kan ada program ya. Nah, programnya ada di dalam chipnya. Makanya namanya embedded. Ya, jadi banyak sekali perangkat rumah atau di perkantoran seperti mesin fotokopi gitu kan, printer, scanner, itu semua ada pengontrolnya. Nah, mungkin Anda nggak itu memperhatikan, tapi yang jelas perangkat-perangkat seperti itu ada program yang mengontrol. Nah, itulah sistem embedded. Kemudian yang kedua ini motor ya, mobil, kendaraan atau mobil itu pasti ada komputernya. Yang mengontrol apa? Yang mengontrol sistem setirnya, mengontrol rodanya, mengontrol bahan bakar, mengontrol sistem pengapian, dan seterusnya. Jadi ini sebuah komputer yang ada di dalam mobil. Ini juga embedded system. Kemudian ketiga ini kamera ya, kamera digital. Kamera yang memang fungsinya hanya kamera ya. Beda dengan HP kan, kalau HP multifungsi. Kalau ini kamera, jadi khusus untuk mengambil gambar, mengambil video. Nah, itu pasti ada program. Kalau dinyalakan kan nanti misalnya otomatis ada displaynya, kemudian bisa dikontrol, menggerakkan lensanya dan seterusnya. Nah, itu semua nggak bisa kalau tidak ada program. Nah, di mana programnya? Ditanamkan di dalam chipnya ya. Nah, yang keempat ada yang tahu nggak? Ini gambaran apa sih? Pacemaker. Pacemaker ya, jadi alat pacu jantung ya. Jadi biasanya pada orang-orang tertentu yang memiliki ritme detak jantung yang tidak normal, namanya aritmia misalnya, itu ada yang lambat itu detak jantungnya, sehingga dia berat ya untuk bernafas. Nah, untuk kondisi yang seperti itu harus dibantu ya. Jadi ditanamkan nanti di implan ya, di dalam bagian bawah kulit, itu sebuah alat pacu jantung ya. Nah, si alat ini nanti bisa mendeteksi detak jantung. Kalau dia lambat, merespon dengan memberikan kayak kejutan gitu ya, supaya si jantungnya agak cepat gitu. Jadi kayak dipicu ya. Bukan namanya alat alat picu jantung atau alat pacu jantung. Nah, pacemaker ini nanti sebagai sensor dan juga aktuator ya, listrik untuk jantung. Ya. Nah, ini kan tentu saja harus ada baterai ya, baterainya. Tapi karena dia nggak mungkin kita harus buka tutup atau lepas diganti baterai kan nggak mungkin, maka dia harus menggunakan eh, prosesor yang sangat hemat ya, jadi nggak terlalu sering dioperasi untuk ganti baterai ya. Tapi memang ada lifetime-nya, setelah berapa puluh tahun mungkin itu harus diganti ya, harus dioperasi kecil untuk diganti baterainya ya. Nah, yang kelima ini yaitu seperti HP atau PDA ya, personal digital assistant. Nah, itu general purpose ya. Nah, yang keenam contohnya ya, ini router ya, wireless router misalnya, atau wireless modem. Ini router ya. Nah, itu spesifik fungsinya. Jadi hanya untuk membantu proses komunikasi WiFi misalnya. Nah, jadi itu embedded juga, di dalamnya ada programnya. Nah, yang ketujuh misalnya konsol game ya. Nah, ini juga spesifik fungsinya, hanya untuk memainkan game misalnya. Nah, yang ke-8 ini jelas general purpose. Jadi dipakai untuk macam-macam, tidak khusus. Jadi itu bukan embedded ya. Karena dia dipakai untuk banyak ya, bisa untuk mengetik, bisa untuk browsing, bisa untuk media player, bisa. Nah, jadi general purpose. Jadi nggak spesifik. Nah, itu ciri dari komputer umumnya. Kalau yang embedded biasanya fungsinya spesifik. Nah, nanti coba Anda explore ya, yang 9, 10, 11, 11 jelas ini smartwatch ya.
Nah, itu kategori sebenarnya wearable device, perangkat yang dikenakan, dipakai di tangan kita, di baju kita, di di menempel ya di tubuh kita. Nah, itu wearable device. Nah, apakah embedded atau komputer umum gitu ya? Lihat aja fungsinya spesifik atau enggak gitu ya. Nah, yang terakhir yang 13, kira-kira apa ini? Nah, ini untuk robotik ya, robotik. Nah, mungkin ini image-nya diambil dari film fiksi dulu ya, ada Terminator. Nah, Terminator itu kan gambaran dunia artificial intelligence dan robotik yang menguasai gitu ya dunia sehingga malah mengalahkan manusia itu sendiri ya. Jadi awalnya robot dibuat untuk membantu manusia, tapi karena ditanamkan kecerdasan buatan, bahkan bisa lebih cerdas ya, bisa bahkan menjadi musuh dari manusia itu sendiri ya. Nah, jadi ini penggunaan komputer bisa saja seperti itu ya kalau kita nggak hati-hati ya. Makanya banyak tokoh di dunia IT itu yang mewanti-wanti penggunaan artificial intelligence karena eh, sangat logis ya, bisa aja kalau karena artificial intelligence kan bisa belajar. Nah, bisa aja dia belajar lagi sendiri gitu, bahkan kecerdasannya bisa lebih tinggi dibanding manusia dan bisa ada ya, ada katakanlah eh, keinginan gitu ya untuk menguasai manusia. Itu bisa terjadi ya. Nah, jadi yang ke-13 itu penggunaan komputer di bidang robotik ya. Robotik terutama kalau visualnya ini adalah robotik yang bentuk robotnya adalah manusia. Jadi kategorinya humanoid ya, humanoid robotics. Robot dalam bentuk manusia. Ya, jadi robot itu macam-macam ya. Ada robot yang kayak mobil gitu ya. Jadi robot beroda, ada robot berkaki, ada robot di pabrik, ada robot untuk asisten gitu ya. Ada robot untuk lengannya saja untuk misalnya operasi di telemedicine dan seterusnya. Nah, ini jenis robot yang humanoid ya. Nah, jadi coba Anda explore ya. Jadi ini 13 contoh ya. Ini diantaranya tentu saja penerapan lebih luas lagi unlimited ya. Intinya kalau komputer itu bisa Anda temukan dari apa yang Anda kenakan, Anda bawa ya, dimanapun. HP itu kan sebenarnya komputer ya. Jadi Anda nggak bisa lepas dari HP. Jadi sebenarnya komputer terus berada di kehidupan kita. Ya, sampai Anda kalau pergi keluar angkasa sana, pesawat ulang alik atau pakai roket, itu pasti ada komputernya.